Kalau kambing kita itu dimandikan dalam kondisi tidak kering maksimal, artinya tidak dibantu dalam mengering, karena nanti terjadi semacam kayak bentolan-bentolan yang sering terjadi itu mesti teman-teman kalau yang udah rawat kambing lama itu di area sini, di area rewos-rewos ini itu biasanya terjadi. Coba hari ini kita review Den Bagus guys. Den Bagus ini enggak dikiranya nanti udah laku kalau lama nggak kita konten ya Mas Yo ini nanti kontennya nggak panjang-panjang, hanya sekedar review. Nanti kita akan juga detailkan satu persatu itu materi jantannya yang ada di KK TV, karena sudah banyak berubah. Yang masih standby tetap itu Soponyono dan Den Bagus. Tapi hari ini kenapa Den Bagus dimandikan, padahal kan kalau kita melihat cuacanya mendung. Beberapa hari ini cuacanya tidak panas sebagus kemarin-kemarin, tapi nanti asal listrik masih hidup kita akan kondisikan dengan dryer ya, dengan hand dryer atau hair dryer. Jadi nanti supaya membantu dalam proses pengeringan, karena pada faktanya yang terjadi itu banyak kelemahan dan banyak kekurangan ketika nanti kambing jantan ataupun kambing yang memiliki bulu lebat, tapi kita bulu lebatnya tidak berbicara pada Den Bagus, mungkin ada yang lain itu punya teman-teman ya. Nah, kalau kambing kita itu dimandikan dalam kondisi tidak kering maksimal, artinya tidak dibantu dalam mengering, kan nanti terjadi semacam kayak bentolan-bentolan yang sering terjadi itu mesti teman-teman kalau yang udah ngerawat kambing lama itu di area sini, di area rewos-rewos ini itu biasanya terjadi flek-flek ataupun terjadi kayak semacam apa namanya itu bentol sing nanti endingnya akan mengelupas. Nah, kenapa rewos kambing itu sering teman-teman alami, ada beberapa teman-teman yang alami rewos kambing itu brodol. Brodol itu disebabkan juga dari berbagai macam versi. Ada yang memang disebabkan dari pola pakan, cuaca panas yang berlebihan, ataupun juga dari proses memandikan yang kurang begitu kering. Nah, setelah kita mandikan basah seperti ini kan biasanya kambing kita bantu dengan pengeringan melalui alat juga ataupun dengan proses jemur. Nah, cuman kalau sudah dengan alat mengering itu nanti proses jemurnya tidak terlalu lama, artinya cukup setengah atau 1 jam, karena pada faktanya kalau kambing sering terlalu panas ataupun sering terik matahari itu malah memang menurut pengalaman kita itu justru kambingnya ini bulunya mudah patah. Kalau di orang mungkin yang sering kepanasan itu abang-abang jadi mambu srengenge itu jadi kayak bercabang. Jadi kalau jemur terlalu lama dalam terik matahari itu biasanya yang terjadi ya seperti itu. Ada yang bulu patah, ada yang kambingnya ngos-ngosan, ada yang kalau over jemur paru-parunya tidak kuat. Nah, jadi berbagai macam pengalaman itu kita rangkum, kita jadikan referensi, kita jadikan pengalaman, kita jadikan evaluasi, sehingga menurut kita pengamatan dalam ngerawat khususnya kambing jantan itu ya yang menurut kita terbaik adalah seperti ini. Jadi setelah kita mandi, kita sabun, sampo, segala macam, kita bantu proses pengeringan. Setelah itu nanti kita jemur, itu pun kalau ada panas. Tapi dengan adanya alat pengering, seandainya pun tidak ada panas, tetap dalam kondisi mendung itu mandi tetap berani. Dimaksudkan asal proses pengeringannya maksimal. Karena hand dryer yang kita pakai itu kan posisinya ada kayak semacam pemanasnya, jadi anget-anget gitu. Jadi di nanti pangkal-pangkal bulunya itu nanti tidak apa namanya tidak lembab. Nah, memang harus benar-benar kering, khususnya di pangkal-pangkal bulunya itu ya, karena yang sering terjadi biasanya kerontokan itu karena flek ya. Flek itu kelembapan yang tidak kering, akhirnya nek corone orang bilang itu ditempeli bakteri ataupun apalah gitu yang sifatnya memang bisa membuat kulit kambing itu mengelupas, khususnya kayak gatel-gatel itu. Nah, paling enggak di durasi 7-10 menit kita sepilkan dalam kondisi
Dan Bagus saat ini. Nek saya pikir Dan Bagus saat ini tuh saya tuwek malah saya ngadani, saya tuwek malah saya berajagi. Nah artinya kenapa kita juga alasan mandinya di sini? Kira untuk beko saiki. Jadi alasannya sekarang itu Dan Bagus itu udah nggak mau lagi dijepet di sana nek mandi. Nggak tahu kenapa, trauma apa ya Ben? Iya Mungkin trauma kecepet apa piye ya? Iya. Jadi Dan Bagus ini kalau masih dibawa ke sana, itu trimo sedek kuku, nek sedek kuku bahasanya trimo jagong, trimo anteng, jadi deprok ya, nggak tahu kenapa. Sebetulnya secara mentalnya setiap hewan itu bisa memiliki rasa trauma. Seperti kalau kita berbicara hewan buas itu kalau dididik dari kecil ditakutkan dengan segala sesuatu yang mungkin dia membuat dia takut, artinya dia akan kayak trauma. Jadi dia akan takut dengan benda-benda tersebut atau perlakuan si ownernya. Nah ini kalau tidak salah dulu itu sempat kalau di sana itu kayak kecepit ya, kayak kecepit atau apa, terus dia lompat sambil teriak sehingga menjadikan si Dan Bagus ini traumanya berlebihan. Traumanya bukan berarti trauma sakit, tapi dia secara mentalnya mungkin traumanya karena pernah mengalami hal-hal yang membuat dia itu sakit gitu ya. Nah sampai saat ini Dan Bagus itu bisa dibilang usianya mungkin sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi alhamdulillah yang ada di kandang kita nyatane faktanya anak-anaknya juga masih banyak sing gelem payu lumayan. Nah masih banyak juga fan-fan teman-teman peternak yang pingin ngawinke dengan Dan Bagus. Tentunya boleh saja untuk datang ke sini, bawa materi ini ke sini. Kalau memang minat ya monggo. Tidak merekomendasikan, tidak menyarankan, hanya saja kalau ada teman-teman yang suka. Istimewanya pada saat kita melihat dari kualitas anakannya Dan Bagus itu rata-rata pada telinga, pola warna juga nggak begitu acak-acakan, bejo-beja nasib api yang dipasung juga bagus. Karena kalau kita berbicara Dan Bagus ini kan sebenarnya anaknya dari entah itu cucu, entah itu buyut, entah itu menurut kita adalah cucu. Ini dari cucu dari Oscar dan Labas. Karena dulu kita ngambil dari Cilacap, dari Cahaya Terang Pak Yohanes Sukiatno. Dia di sana juga sudah memberikan anakan juga yang banyak. Anak-anak juga payu didol. Ada satu sempat kemarin pas kita datang ke sana itu ada satu yang belum dijual. Anak ini adalah salah satunya jantan yang memang kata beliau untuk sebagai pemacek ataupun pengganti dari materi breedingnya gitu. Nah ini kita berbicara Dan Bagus. Nanti lain waktu kita akan juga berbicara dengan Soponyono seperti apa gitu ya. Dan Bagus ini memiliki sifat karakter yang emosinya tinggi ketika melihat salah satu atau dua pesaingnya ataupun pejantannya. Misal yang ada di sini kita kencang, satu pejantan yang birahinya tinggi, Dan Bagus ini hobinya ngerusak kandang. Karena yang sering terjadi hancur sak kandang sak sungune. Jadi seperti ini guys, sungune sampai jeplak-jeplak kayak gini tapi aman, tidak patah, cuman mengelupas karena memang dia sekuat tenaga itu lengantemi itu glar sampai setiap hari, bahkan hampir setiap hari itu dandan kandang. Tapi Dan Bagus itu akan terlihat anteng dan diam ketika memang tidak banyak pesaing jantan. Kalau kita lihat posisi kandangnya itu kan yang ruji baru itu kan sulamannya udah banyak. Nah itu juga hasil dari kreasi Dan Bagus sendiri, jebol di sana. Sampai ruji yang kita pakai di sini aja ini sudah lapis 2. Ini sudah lapis 2 ini sudah lapis 2. Kalau memang cuma lapis 1 ini patah. Jadi modelnya dihantemi sekon jero. Dan ini semua juga sudah hampir semua ganti. Yang ori aja tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Dari sekian banyaknya tinggal 5. Karena yang lain itu dihantemi guys. Nih tapi justru ini tidak menjadikan masalah untuk kita. Bahwa kalau kita melihat kondisi Dan Bagus ini berarti kan bisa dikategorikan Dan Bagus ini tambah dengan pola perawatan kami ini bisa jadi tambah kayak apa ya, tambah fit. Dan kondisi sampai saat ini saya pikir sudah perbaikan dari gemuknya ya. Gemuknya dibanding dulu pas kita dapet ataupun pas 1 tahun yang lalu itu gepeng perutnya ini gepeng dan sama sekali nggak ada isinya. Tapi sekarang kalau kita melihat dalam kondisi basah saja Dan Bagus ini top performnya adalah dalam kondisi lumayan gemuk untuk hari ini. Memang Dan Bagus ini tidak kita bawa untuk lomba atau segala macam ya, karena memang fokusnya adalah Dan Bagus ini sebagai materi breeding yang ada di kandang Kakak TV.
Khususnya juga materi-materi indukan yang ada di kandang Kakak TV itu sebagian besar juga memang kita kawinkan dengan Den Bagus dan Soponyono, karena ada dua pejantan itu yang kita bilang masih stabil di kandang, yang bisa dibilang ini bukan dagangan. Kalau yang lain adalah sebagai circle ya, sirkulasinya adalah jika ada yang minat cocok kita jual. Nah seperti itu. Jadi Den Bagus itu alasan kenapa juga masih bertahan. Sebenarnya kemarin juga banyak teman-teman yang nanyain harga, yang nawar. Ya sebenarnya nggak memungkiri juga kalau Den Bagus ini cocok harga, ada yang minat untuk meneruskan sebagai materi breeding, ya boleh dinego-nego, artinya nanti kita buka harga gitu ya. Tapi untuk sementara ini karena kita dapat penawaran yang bisa dibilang belum sesuai karep, ataupun kalau kita pikir dengan materinya kita masih eman-eman, sementara juga kita belum dapat pengganti, ya kita sementara tahan dulu gitu. Konten ini akan kita upload siang ini. Bagaimana dengan kondisi Den Bagus sekarang ini, karena ada request dari temen, tentunya kita spillkan ya, tipis-tipis kita spillkan, walaupun cuman durasinya juga nggak terlalu panjang, tentunya ini sebagai tombol kangen gitu. Thank you teman-teman yang sudah mengikuti, yang sudah follow juga akun TikTok kita, Instagram kita. Juga jangan lupa subscribe, share banyak-banyak, like dan komen tentunya. Matur suwun, selamat siang dan sampai jumpa.